Mata dunia kembali ke Afrika. Afrika Tengah dan sisi barat Afrika, khususnya ke wilayah Gabon. Negara yang merupakan bagian dari jajahan Perancis, bagian dari Francophone. Ini sebenarnya sesuai dengan pembicaraan kita di mana 1 bulan lalu Niger dikudeta pejabatnya yang pro Perancis itu digulingkan, sekarang Gabon. Kita sudah mengatakan di wilayah Afrika seperti negara Republik Afrika Tengah, Chad, Sudan, dan lain sebagainya. Semua negara jajahan Perancis yang berjumlah 14 itu yang berada di bawah Frankafrik agaknya akan melepaskan diri mereka dari penjajah ekonomi yang dilakukan oleh Perancis. Harta Niger yang berupa emas dan uranium yang menghidupi 3 lampu dari 4 lampu Perancis. Sementara harta dari wilayah yang dikeruk sumber daya alamnya seperti di Niger, penduduknya 50% tidak ada listrik. Sekarang Gabon. Gabon adalah negara anggota OPEC alias negara pengekspor minyak Afrika. Negara keempat terkaya dari minyak bumi di Sub-Sahara di Afrika. Militernya mengkudeta pejabat lamanya. Kita bahas lebih dalam agar jadi pelajaran bernegara. Jika pejabat sebuah negara hanya memperkaya diri sendiri dan tidak peduli dengan kekayaan sumber daya alam suatu negara untuk kepentingan rakyatnya, maka apa yang terjadi di Gabon bisa terjadi dimanapun. Ketika juru bicara militer Gabon mengatakan di TV Nasional Gabon, kami hari ini 30 Agustus 2023 gabungan dari militer dan polisi Gabon bersatu dalam komite pemerintah transisi melakukan restorasi untuk rakyat Gabon dan institusi negara Gabon dengan damai untuk menggantikan rezim yang berpihak kepada penjajah. Inilah kejadian kesekian kalinya di wilayah Afrika Tengah dan Afrika Barat yang ingin melepaskan dari jajahan Frankafrik. Dari pernyataan juru bicara militer tersebut yang juga menjelaskan diambil alihnya semua oil rig menjadi milik negara, juga membatalkan hasil pemilu yang jatuh pada tanggal 26 Agustus 2023 yang dimenangkan sekali lagi dalam term ketiganya Presiden Gabon Ali Bongo yang mendapatkan 64% suara, yang dilanjutkan dengan menyatakan bahwa perbatasan negara di semua titik ditutup. Semua institusi negara dan pejabatnya dibubarkan, termasuk Senat, Parlemen, DPR, MPR-nya Gabon, semua dibubarkan. Sekarang kita melihat peta Gabon. Gabon berada di sisi barat dan tengah Afrika. Gabon dikelola oleh sebuah keluarga selama lebih dari 56 tahun sejak tahun 1967 yang kemerdekaannya diberi oleh Perancis namun tetap dijajah. Sejak tahun 1967, Omar Bongo Ondimba adalah Presiden Gabon selama 42 tahun sampai meninggalnya di tahun 2009. Kemudian Ali Bongo Ondimba melanjutkan legasi ayahnya menjadi Presiden Gabon di tahun 2009. Lalu pada pemilu 2006 dia terpilih kembali menjabat dan kemarin Sabtu 26 Agustus 2023 Pilpres Gabon dilaksanakan dan kemudian dibatalkan oleh kudeta militer hari ini. Ali Bongo sudah 2 kali masa jabatan yang masing-masing 7 tahun. Sekarang akan menjabat yang ketiga. Ada fakta menarik di mana ibu kota Gabon, Libreville, penduduk turun ke jalan bersukacita, juga bertepuk tangan kegirangan jika ada personel tentara atau polisi yang melintasi mereka dengan teriakan turunkan rezim penguasa yang merupakan one party system dan partai keluarga yang merupakan kaki tangan penjajah. Kata-kata rakyat enyahkan penjajah Perancis dari Gabon terus menggema di mana-mana. Yang menarik adalah momen yang sangat cepat terjadi di Gabon ketika pengumuman kemenangan kembali kepada Ali Bongo. 1 menit kemudian di seluruh TV nasional menyiarkan pernyataan juru bicara gerakan kudeta gabungan militer dan polisi tersebut di mana Presiden Ali Bongo sudah menjadi tahanan rumah oleh mereka yang mengkudetanya. Ada yang menarik lain lagi yaitu di mana 1 jam sebelum pengumuman pemenangan Pilpres tersebut seluruh internet Gabon mati. Jadi pengumuman kemenangan tersebut dianggap rekayasa rezim. Pemilu penuh curang, kotak suara banyak yang batal dan telah terisi dengan mendukung Ali Bongo. Juga tidak ada pengawas internasional atas Pilpres di Gabon, menjadikan keraguan atas hasil perhitungan suara di Gabon tersebut. Bisa dibayangkan muaknya rakyat Gabon karena negara yang sangat kaya minyak sampai bisa diekspor, tapi rakyatnya menjadi salah satu negara termiskin di Afrika. Mengalir hanya ke keluarga Ondimba dan kroni-kroninya saja. Yang paling gerah adalah Perancis saat ini. Macron baru saja kemarin menyatakan pentingnya posisi Gabon bagi Perancis karena seluruh perusahaan minyak Perancis lah yang beroperasi menyedot minyak Gabon yang kekayaannya di mana pembayarannya jadi aset bank sentralnya Perancis untuk Perancis cetak uang. Dan sekarang Gabon tidak bisa jadi aset Perancis lagi. Ada kudeta militer dan ada Wagner lagi yang sudah masuk sejak 2 tahun terakhir di sana. Di Gabon ada 2 pangkalan militer Perancis yang mempekerjakan 1.500 tentara Perancis. Dan kejadian kudeta militer tersebut tidak membuat mereka bisa bergerak apa-apa. Laras senjata Wagner ke arah mereka, laras senjata Gabon ke arah pemimpin rezim.
Peristiwa di Gabon menambah gerakan anti-Prancis di wilayah Francophone di Afrika Barat dan Afrika Tengah sejak Mali, Guinea, Burkina Faso, dan Niger bulan lalu, sekarang Gabon. Sahabat, itulah Gabon. Pikiran Anda jangan dibawa kemana-mana ya. Jangan jadi satir. Peace.